Baku hantam terjadi di sepak bola wanita yang mempertemukan Persima Majalengka menghadapi Perses Sumedang. Itu akan menjadi salah satu topik bahasan kita, selain ada pernyataan yang cukup menarik disampaikan salah satu pemain asing yang ada di Liga Indonesia, yaitu Kremenchik, tentang Liga 1 lebih melelahkan daripada Liga Champions. Nah, akan aku elaborasi dengan beberapa testimoni yang disampaikan oleh pemain-pemain asing, bahkan wasit-wasit berlisensi FIFA, teman-teman, yang mengakui Liga Indonesia ini ada hebat, ada yang sangat luar biasa, ada yang tidak bisa ditemukan di liga-liga lain, di Indonesia itu ditemukan, dan itu penting untuk kita ketahui. Ini lanjut ke babak pertambahan waktu 10 menit. Kita baca dulu apa penyebabnya dari sebuah artikel. Persima menolak melanjutkan pertandingan babak extra time semifinal Piala Pertiwi Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat dari tayangannya, teman-teman, ada logo PSSI. Artinya Piala Pertiwi ini berada di naungan Asprop PSSI Jabar. Oke, hari ini laga semifinal Piala Pertiwi yang mempertemukan Gol Aksis versus Persib dan Persima Majalengka kontra Perses Sumedang digelar. Berarti kalau hari ini beritanya kemarin, Senin 27 Februari 2023. Pertandingan Gol Aksis versus Persib Bandung pada semifinal Pertiwi dimenangkan Persib melalui adu penalti, sehingga Persib wanita akan maju ke babak final, teman-teman, Piala Pertiwi. Setelah pertandingan sengit melawan Gol Aksis yang harus bertahan dengan 10 pemain sampai extra time usai dengan skor 1-1. Hingga terpaksa pertandingan semifinal Piala Pertiwi Jawa Barat dilanjutkan dengan tendangan adu penalti dengan skor akhir 1-4 untuk kemenangan Persib Bandung. Kita lihat ke bawah. Sementara itu pada laga semifinal Piala Pertiwi lainnya antara Persima versus Perses Sumedang diakhiri dengan walkout dengan tim asal Majalengka. Pertandingan dinyatakan WO oleh Persima dan kemenangan 0-3 untuk Perses Sumedang setelah Persima menolak melanjutkan pertandingan babak extra time. Sebelumnya pertandingan yang digelar di Stadion Ahmad Yani antara Persima versus Perses diwarnai kericuhan antara kedua kesebelasan. Pelansir AB Channel melalui live streaming semifinal Piala Pertiwi Jawa Barat antara Persima versus Perses pada kanal YouTube Mirwan Tarkam, kericuhan bermula saat selebrasi kiper Persema Majalengka. Dalam tayangan live streaming terlihat kiper Persima selebrasi seusai peluit waktu normal dibunyikan. Selebrasi kiper Persima bukan tanpa alasan, pasalnya di detik-detik akhir ia mampu menggagalkan tendangan bebas Perses Sumedang yang nyaris menjebol gawangnya. Seusai selebrasi kiper Persema terus berjalan, namun tiba-tiba seorang pemain Perses Sumedang berlari dan menyeruduknya. Kericuhan pun terjadi di dalam lapangan. Tak memakan waktu lama, insiden tersebut berhasil dilerai oleh panitia. Kiper Persema tersebut merupakan kiper pengganti setelah kiper utamanya di kartu merah oleh wasit. Kiper utama Persema, teman-teman, kejadiannya hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh Teza Pakualam. Serangan balik. Karena menarik tadi. Menarik satu pemain. Akhirnya diberi keputusan wasit foul pada saat itu. Memasuki extra time, kedua pemain yang terlibat kericuhan dipanggil wasit dan dihadiahi kartu kuning. Mengetahui kipernya di kartu kuning, Persima Majalengka walkout dari semifinal Piala Pertiwi Jawa Barat. Diduga keputusan Persima WO karena kecewa terhadap perlakuan yang diterima oleh kiper mereka. Sampai berita ini diturunkan, AB Channel masih berusaha menghubungi pihak Persima untuk meminta keterangan lebih lanjut. Itulah nyatanya, itulah faktanya, teman-teman. Bukan hanya sepak bola pria. Kalau kita bicara sepak bola pria, kita nggak usah bicara di lingkup tataran sepak bola profesional kita. Di Fan Football udah ada jelas-jelas tulisan playernya, poster Fan Football. Di situ pun bisa baku hantam. Bahkan aku punya pengalaman, teman-teman, pas dulu aku sekolah di masa SMA, ada pertandingan sepak bola antar sekolah gitu.
Aku kebetulan sebagai center back. Kemudian ya wajar, sepak bola itu kan adu kontak. Nah, aku lakukan sliding tackle ke salah satu penyerang lawan aku. Dan pada saat itu lawan aku nggak terima. Dan selesai pertandingan tersebut dicegat aku, mau digebuki, mau ini itu. Nah, itulah dia kenyataannya. Kalau dari pengalaman aku udah ada sejak kita masih sekolah, kemudian ada turnamen-turnamen antar sekolah, itu udah mulai ada say war, so hebat go, ini itu. Akhirnya karena situasi tersebut membuat memanaslah. Nah, ketika memanas, situasi-situasi yang tidak kita inginkan terjadilah. Nah, di momen ini kiper Persema udah jelas melakukan selebrasi. Lalu pemain dari Perses melakukan tindakan yang demikian. Nah, terlepas apapun penyebab tentang baku hantam ini nggak bisa kita benarkan. Kedua, apakah kita nggak cukup belajar dari kejadian-kejadian akhir-akhir ini di sepak bola kita? Yang ketiga, ini sepak bola wanita. Aku mendapatkan informasi ini pun dari rekan-rekan aku yang menonton laga itu. Jadi diberi informasi kepada aku, Bang, ini ada kericuhan, coba lihat. Aku lihat, lalu kaget aku. Aku kira sepak bola pria, tetapi sepak bola wanita. Yang dimana kita tahu, harusnya situasi-situasi seperti ini nggak mungkin quote and quote ke sepak bola wanita pun merambah. Susah aku berbicara, teman-teman. Aku pikir ini tidak bisa menjangkau sepak bola wanita tentang baku hantam, tetapi ya sangat-sangat memilukan. Semoga lah ini yang terakhir lah ya. Udah bosan aku bilang ini yang terakhir, nyatanya nggak terakhir. Dan ini pun jadi teman-teman pelajaran juga. Kalau misalnya ada fan football, kita nggak usah bicara profesional dulu lah. Ya walaupun di profesional kita kadang ada slidingnya brutal, ini itu yang sangat mengerikan. Contohnya Messi Doro, itu kan gemas kita. Gemas kembali. Kalau misalnya teman-teman main fan football, udah main aja, fun aja, kan ada tulisan fun, kan bukan di situ tinju football. Itu yang paling penting, UFC football. Oke, case close ya untuk itu ya. Lalu kita bahas tentang pernyataan Kremenchik. Liga 1 lebih melelahkan daripada Liga Champions. Nah, dalam konteks ini Kremenchik sebut perjalanan tandang kali ini terasa sangat jauh dan melelahkan, kata Kremenchik. Dikutip situs resmi klub, saya belum pernah merasakan hal ini saat saya di Liga Ceko ataupun Liga Europa League dan Liga Champions. Meski demikian, Kremenchik dan skuad Persija Jakarta lainnya akan menghadapi Madura United dengan maksimal. Walaupun melelahkan, kami yakin bisa bermain dengan baik dari laga-laga sebelumnya. Ini tentang perjalanan Persija Jakarta menuju ke Madura, teman-teman. Ya, itu pernyataan dari Kremenchik. Kalau kita berpikir positif, sebenarnya Liga Indonesia kita ini, teman-teman, nggak ada banyak dimiliki oleh liga-liga lain. Seperti awal aku sampaikan tadi. Kenapa? Yang pertama, ini udah ketiga kali aku sampaikan. Wasit-wasit FIFA yang pernah bertugas di kompetisi Liga Indonesia, teman-teman, bilang ke aku, Liga Indonesia itu atmosfernya, kalau kita compare dengan sepak bola ataupun turnamen-turnamen yang ada di luar Indonesia, lebih mengerikan, quote and quote ya, Liga Indonesia. Makanya nggak heran wasit-wasit FIFA, teman-teman, ditugaskan ke Liga Indonesia bisa melakukan blunder. Padahal dia udah berpengalaman di luar, tetapi di Liga Indonesia itu nggak bisa ia pimpin. Maka nggak heran juga kan wasit-wasit Piala Dunia kemarin sempat di tahun 2016-2017 kalau aku tidak salah blunder, dikata-katain nggak becus lah wasitnya, ini itu berat sebelah lah. Padahal di Piala Dunia bagus-bagus saja, di liga kita, di sepak bola kita nggak bagus dia. Kan menjadi something wrong yang perlu kita jadikan bahan diskursus. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kalau kita baca testimoni, teman-teman, pemain-pemain asing Liga Indonesia kita, banyak loh yang menyebutkan Liga Indonesia itu baik. Terkhusus lagi yang terakhir aku baca, Daisuke Sato, dia bilang sepak bola Indonesia atmosfernya bagus, ada potensi untuk maju dan secara substansi seperti itu, teman-teman. Kalau misal dikelola dengan baik, misalnya seperti pernyataan Kremenchik tadi, perjalanan yang jauh dari Jakarta ke Madura sangat melelahkan. Tidak ada perjalanan yang pernah ia rasakan saat ia bermain di Liga Ceko ataupun Champions League. Kalau misalnya diolah secara industri, harusnya itu bisa menghasilkan pundi-pundi. Contoh, membuat dokumenter. Pemain-pemain yang pernah bermain di Liga Champions ataupun di Europa League bermain ke Liga Indonesia, media officer dari tim tersebut, teman-teman, ya khusus membuat dokumenter pengalaman pemain Liga Champions datang ke Pulau A, kota A, dan itu tentunya menjadi salah satu bargaining point juga ya bagi Liga Indonesia kita di mata luar negeri. Pasti kalau misalnya kita pun terus mempublikasi sisi-sisi positif apa yang disampaikan oleh pemain-pemain yang pernah memiliki pengalaman luar biasa di luar main di Liga Indonesia, orang-orang pun akan melihat liga kita. Ini tentang bagaimana memanfaatkan situasi yang ada ini. Bukan dengan situasi yang ada ini kita malah mengeluhkan, malah
tidak mau melakukan improvisasi. Nah, namun di sisi itu kita pun harus berintrospeksi diri teman-teman. Kita lihatlah misalnya ada di Liga Indonesia sesuatu yang kontroversi di satu pertandingan, kemudian dibahas di beberapa akun besar sepak bola Indonesia. Kan lihat beberapa pemain asing kita memberikan komentar ataupun memberikan emotikon ketawa, sedih sambil ketawa, ini itu. Itu malu aku sebagai orang Indonesia teman-teman. Artinya ada yang nggak benar dari pengelolaan kita ya. Semoga lah dengan Pak Erick Thohir ini bisa mengakomodasi sesuatu yang baik untuk sepak bola Indonesia kita. Dan aku tetap mengatakan Liga Indonesia itu liga terbaik. Terbaik dari sisi apa ini bisa diperdebatkan. Tetap kalau misalnya diolah dengan baik teman-teman, nggak ada mungkin seperti Liga Indonesia ini. Ini bukan sarkas. Oke lah, sampai sini dulu, bye.